Ketua PGGP mengecam aksi kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Manokwari. Wartawan diminta mengawal program USAID kolaborasi di Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 2 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat menyebut pada bulan Oktober 2022 terjadi inflasi year on year di Papua Barat sebesar 4,15%, di mana angka inflasi Papua Barat masih berada di bawah angka inflasi nasional. Kabupaten Manokwari terjadi inflasi year on year sebesar 4,92%, sedangkan Kota Sorong terjadi inflasi sebesar 3,94%. Tingkat inflasi bulan Oktober 2022 terhadap September 2022 terjadi inflasi sebesar 0,54%. Sementara itu tingkat inflasi turun dari kalender Oktober 2022 terhadap Desember 2021. Terjadi inflasi sebesar 2,99%. Kepala BPS Papua Barat Marice Patiwelepia mengatakan BPS saat ini sudah melakukan rilis dari tahun ke tahun. Khusus di bulan Oktober, inflasi di Papua Barat 4,15% dan ini masih lebih rendah dibanding bulan sebelumnya 4,96%. Marice mengatakan ini sangat baik dan merupakan sinyal positif yang harus dikawal bersama, terutama kerja keras dengan tim TPID Papua Barat. Inflasi kita di bulan Oktober ya kan kita rilis November. Jadi sekarang teman-teman wartawan sudah harus terbiasa dengan inflasi year on year atau inflasi tahun ke tahun. Karena itu yang digunakan untuk indikator makro. Jadi inflasi kita untuk bulan Oktober ini Papua Barat mencapai 4,15%. Masih lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Ya secara Y on Y ya. Nah, kita yang kemarin hampir 4,96, sekarang kita 4,15 ya, 4,15. Jadi ini suatu sinyal yang positif yang perlu kita kawal bersama. Terutama dengan tim TPID, ini luar biasa, Bapak Gubernur juga sangat concern terhadap masalah inflasi ini dan sudah 2 kali rakornis dengan Bapak Mendagri untuk semua provinsi bahkan sampai level kabupaten kota. Marice mengatakan tingkat inflasi Papua Barat masih berada di bawah angka inflasi nasional yaitu 4,15%. Sementara inflasi nasional 5,71%. Dirinya berharap di bulan-bulan berikutnya kondisi ini bisa terus terkendali, terutama strategi-strategi yang bisa dilakukan pemerintah daerah agar tetap menjaga harga supaya tidak terlalu meningkat. Maupun provinsi, kita punya inflasi untuk Papua Barat masih berada di bawah nasional. Tadi nasional kalau nggak salah 5% ya, 5,71. Ya 5,71, kita punya hanya tadi 4,15%. Masih bisa mudah-mudahan bulan depan juga bisa kita jaga ya kondisi ini bisa terkendali dan pertama strategi-strategi apa lagi yang pemerintah daerah akan lakukan untuk menjaga harga ya supaya tidak terlalu meningkat. Inflasi year on year gabungan 2 kota indeks harga konsumen di Provinsi Papua Barat terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh peningkatan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran seperti kelompok transportasi,
19,46%, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 8,78%, kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran 8,67%, kelompok kesehatan 6,55%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 5,27%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 4,19%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 3,57%. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tanamkan tertib lalu lintas sejak usia dini. Puluhan anak dari Taman Kanak-kanak Bunga Bakti Sanggeng datangi Polres Manokwari. Seperti apa sih kantor? Pagi tadi puluhan anak dari Taman Kanak-kanak Bunga Bakti Sanggeng mendatangi Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari. Mereka belajar tentang edukasi dan pengetahuan rambu-rambu lalu lintas dan tertib berlalu lintas yang disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas saat menerima kedatangan puluhan anak-anak tersebut. Tidak hanya itu, anak-anak ini juga diajak melihat langsung proses pembuatan SIM, praktek SIM maupun pelayanan lainnya yang ada di Satlantas Polres Manokwari. Kasat Lantas Polres Manokwari Ibtu Suban Ohoimas kepada media mengatakan, kegiatan ini merupakan edukasi yang diberi nama Polisi Sahabat Anak, sehingga nantinya diharapkan adik-adik ini bisa menjadi pelopor keselamatan, supaya ikut mencegah kecelakaan yang diakuinya menjadi salah satu mesin pembunuh di Indonesia maupun dunia. Pada kegiatan edukasi yang kami beri nama Polisi Sahabat Anak, bahwa di dalam kegiatan edukasi kita memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik kita, khususnya anak-anak usia dini, untuk sama-sama bisa memahami secara pasti dan tepat terkait dengan tata tertib dan disiplin berlalu lintas, sehingga nantinya kita harapkan adik-adik ini ke depan bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dalam hal upaya pencegahan kejadian kecelakaan yang harus kami akui menjadi salah satu mesin pembunuh yang di Indonesia maupun di dunia. Sementara itu, Kepala Taman Kanak-kanak Bunga Bakti Sanggeng Manokwari, Seli Sarungalo, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Manokwari. Sebanyak 45 anak-anak PAUD ini bisa melihat langsung pelayanan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Baik, saya selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Bunga Bakti Sanggeng Manokwari sangat apresiasi dengan kegiatan kali ini, yang mana Kasat Lantas mengundang kami pihak sekolah untuk mengajak anak-anak, ibu guru serta orang tua murid untuk kegiatan kunjungan edukasi, melihat bagaimana pelayanan dari Lantas Manokwari. Luar biasa, kami membawa 45 anak didik kami yang usia 3 sampai 6 tahun bersama ibu guru dan orang tua wali murid. Kami disambut dengan bus yang disediakan oleh Polres Manokwari. Berikut kami didampingi sampai dengan kami sampai di Polres dengan aman, selamat dan disambut dengan luar biasa. Selain itu, anak-anak TK Bunga Bakti diajarkan cara merawat gigi mereka sejak usia dini yang disampaikan langsung oleh dokter gigi. Natalindo Kerewait, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesehatan masyarakat Indonesia, IAKMI Papua Barat menggelar seminar nasional dan musyawarah kedua Provinsi Papua Barat pada Selasa 2 November 2022. Bertempat di salah satu hotel di Manokwari, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Papua Barat menggelar seminar nasional tentang transformasi sistem digital dan musyawarah daerah kedua Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis 3 November bertemakan transformasi kesehatan ke arah sistem digital untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan berkesinambungan, serta subtema Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Papua Barat dengan semangat miracle, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkualitas mandiri dan berkeadilan. Ketua Umum IAKMI Ede Surya Darmawan dalam sambutannya menyampaikan kenyamanan dalam kesehatan perlu dijaga, sebab berbicara tentang pembangunan bukan hanya pembangunan fisik, namun pembangunan kesehatan dalam diri juga. Ketua Umum IAKMI Pusat juga menyampaikan IAKMI hadir dengan visi dan misi yang jelas, sehingga menjadi milik bersama.
Sebenarnya adalah kenyamanan yang bisa dipelihara. Jadi sehat itu adalah ketika Bapak Ibu nyaman ya, Bapak Asisten, itu justru ketika sakit. Ya. Padahal seharusnya kita harus terus meningkatkan derajat kesehatan sehingga kalau Bapak Ibu kemanapun bisa menikmatinya. Gitu. Tadi saya mengawali dengan makanan, minuman dan berenang gitu ya, supaya kita bisa kemanapun menikmati. Karena satu itu. Yang kedua juga yang kita harus pikirkan adalah generasi ke depan itu harus jauh lebih baik dari kita. Mengapa? Karena kondisi alam kita kan kita sendiri yang menguranginya kan ya, mengeruknya dari bumi ini kemudian berkurang. Sementara manusia yang ke depan harus jauh lebih sehat. Inilah barangkali dua hal yang harus kita perbaiki, memperbaiki manusia, memperbaiki lingkungan termasuk fasilitas yang kita miliki. Pada kesempatan tersebut, Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa yang juga hadir mewakili Gubernur Papua Barat membuka seminar Sehari dan Musda, menyampaikan sesuai dengan tema yang diusung dalam seminar dan Musda. Persoalan penting yang harus dicermati yakni sistem pendataan kesehatan berbasis digitalisasi harus benar-benar dioptimalkan. Sesuai dengan tema yang diusung, bahwa salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia saat ini adalah data kesehatan yang terfragmentasi karena banyaknya aplikasi dan keterbatasan regulasi dalam standarisasi dan pertukaran data. Berdasarkan hasil pemetaan saat ini, terdapat lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini menjadikan kebijakan kesehatan belum sepenuhnya berlandaskan pada data yang menyeluruh serta pelayanan kesehatan yang kurang efisien. Disampaikan pula bahwa terciptanya transformasi digitalisasi kesehatan tentu membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk saling bersinergi mewujudkan masa depan kesehatan Indonesia yang lebih standar dan responsif. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Papua Barat harapkan banyaknya sistem aplikasi digitalisasi data kesehatan dapat dioptimalkan. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI telah hadir di Papua Barat sejak tahun 2019 lalu. Dalam implementasinya di Papua Barat belum maksimal karena pandemi COVID-19. Walau demikian, peran serta IAKMI dalam peningkatan kapasitas digitalisasi khusus data kesehatan terus dilakukan. Ketua IAKMI Papua Barat kepada awak media menjelaskan, peran IAKMI di Papua Barat sangat diperlukan, maka keanggotaannya tersebar di berbagai layanan kesehatan baik di tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Adapun perannya, Ikatan Masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan masyarakat sendiri, sebenarnya kita punya tenaga ini tersebar di berbagai unit layanan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, dan juga di kantor-kantor dinas kesehatan baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Kalau secara program kan yang mungkin secara langsung melaksanakan itu. Tetapi sekali lagi anggota organisasi profesi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tersebar di berbagai unit layanan. Terkait implementasi sistem pendataan kesehatan berbasis digital, jelas Ketua IAKMI Papua Barat bahwa banyaknya sistem aplikasi data kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat, sehingga diharapkan dapat lebih dioptimalkan pendataan yang dilakukan, dapat dipergunakan pula oleh pemerintah daerah. Sistem kesehatan sekarang harus di era digitalisasi. Intinya pelaporan-pelaporan yang kalau dulunya masih dibuat manual sekarang harus digital semua. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur dalam sambutannya bahwa aplikasi pelaporan di bidang kesehatan ada 400 aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jadi dengan adanya begitu banyak aplikasi itu, ke depan kita akan melalui ini pusat yang punya kewenangan itu, jadi mereka akan dirampingkan sehingga memudahkan akses. Jadi sekarang pelaporan sudah tidak manual lagi, tapi digitalisasi. Tapi digitalisasi yang dikendali harus dikendalikan. Sementara itu, salah satu peserta seminar, Joni Kalasuat, menyampaikan di era digitalisasi, IAKMI juga harus berkembang.
sehingga tidak hanya fokus pada penanganan kesehatan masyarakat, namun harus berperan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sistem digitalisasi data kesehatan. Kami yakni sekarang ini kan sudah perkembangan digital, perkembangan yang telah ikut zaman sekarang ini kan banyak yang kita lihat bahwa ada hal-hal yang harus kita kerjakan, terutama kita ahli kesehatan masyarakat. Ya, kita ahli kesehatan masyarakat ini kita tidak hanya berbicara terkait dengan kuratifnya pengobatan, tapi kita harus banyak berbicara terkait dengan preventif, dengan edukasi kepada masyarakat. Jadi itu yang harus kita merubah karakter masyarakat, khususnya untuk masyarakat Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 8 vokal grup di Kabupaten Manokwari Selasa kemarin ikut dalam lomba vokal grup yang digelar Dewan Kesenian Nasional Daerah Kabupaten Manokwari dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Manokwari ke-128 tahun. Lomba vokal grup dengan iringan musik akustik Papua dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Manokwari ke-124 tahun berlangsung Selasa kemarin di Manokwari City Mall, yang merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Manokwari. Lomba yang dikemas dalam bulan Bakti Gotong Royong mendapat respon yang baik dari pecinta seni suara dan musik di Manokwari. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan 8 grup yang ikut dalam lomba vokal grup kemarin. 8 grup tersebut diantaranya vokal grup Tibet Sanggeng, vokal grup Ruasidi Rosowi, Tabea Rendani, vokal grup Paradise Swapen Bahari, vokal grup Elison Sanggeng, Paduru Wirsi, vokal grup Wairevo Biriosi, dan vokal grup Showi Arowi. Lomba vokal grup yang bertujuan mengembangkan seni musik dan suara di Manokwari dinilai sangat baik oleh vokal grup Elison yang telah lama berkiprah di seni tarik suara dan musik. Mereka berharap hal seperti ini harus dilakukan Pemda secara kontinu. Bukan hanya pemerintah saja, namun Rey Sabami, anggota vokal grup Elison Sanggeng, juga mengajak anak muda Papua di Manokwari untuk tetap mencintai seni musik akustik tradisional Papua. Penampilan dari 8 vokal grup di Manokwari dengan lagu wajib nyanyian sunyi dan beberapa lagu pilihan yakni Wampasi Wambarek, Sup Papua Sup Mambesak, Sewiria Pasi Barekna, Papua Sup Oman Seren, Kuri Pasai, dan Yen Sanumi. Hasil lomba vokal grup dan lomba lainnya diumumkan pada penutupan seluruh rangkaian kegiatan yang digelar Dekranasda Kabupaten Manokwari Rabu sore tadi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menyongsong peringatan HUT Kota Manokwari ke-124 tahun, masyarakat Manokwari berharap keamanan, kebersihan, dan juga usaha kecil di Manokwari dapat lebih diperhatikan. 8 November 2022, Kabupaten Manokwari genap berusia 124 tahun. Berbagai macam kegiatan menyongsong HUT Kota Manokwari telah dilaksanakan. Kerja bakti massal, pesta rakyat,
pasar murah dan juga pentas seni. Semuanya dilakukan. Namun beberapa masyarakat berharap di usia yang ke-124 tahun berbagai permasalahan di Manokwari harus dapat diselesaikan. Florence Sineri, salah satu warga Manokwari, mengatakan, Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat, layanan pemerintahan kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat. Salah satunya dana otsus untuk pendidikan dan juga kesehatan. Hal lain yang juga harus diperhatikan terkait dengan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Manokwari yaitu kebakaran. Pemerintah harus membentuk dinas pemadam kebakaran agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Harapan saya layanan pemerintahan di Provinsi Papua Barat ini harus lebih menyentuh masyarakat. Dan harapan saya juga dana otsus juga yang selama ini terkucur sekian triliun itu bisa lebih menyentuh lagi. Saya tanggapan pemerintah sangat lemah terhadap bencana kebakaran. Sudah sering terjadi di Manokwari. Berapa kali kita lihat hanya mobil PDAM, water cannon polisi yang lebih duluan tiba ketimbang pemadam kebakaran. Dan kalaupun ada tim pemadam kebakaran yang turun, tidak dalam sebuah kapasitas dan tim yang kerja baik, kerja kayak asal begitu saja. Apabila Manokwari sebagai ibu kota provinsi aman, maka aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat bisa berdagang, bekerja, sekolah, dan juga investor dapat masuk ke Manokwari, Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, berikut ini adalah hasil karya siswa-siswi SMP Negeri 1 Manokwari yang diikutsertakan dalam pameran UMKM dalam menyongsong HUT Manokwari ke-124 tahun. Hasil karya yang dibuat banyak diminati oleh masyarakat yang mengunjungi stan SMP Negeri 1 Manokwari. Bertempat di pintu masuk Manokwari City Mall, pameran UMKM menyongsong HUT Kota Manokwari ke-124 tahun. Dilaksanakan berbagai hasil kesenian dan juga kerajinan dari sekolah, organisasi wanita, serta organisasi binaan pemerintah. Dalam pameran tersebut dipajang berbagai kerajinan seperti lukisan, makanan, seni ukir, dan seni modern lainnya. Salah satu stan yang kami kunjungi yaitu stan SMP Negeri 1 Manokwari. Martina Indo, salah satu guru SMP Negeri 1 Manokwari, mengatakan SMP Negeri 1 Manokwari berpartisipasi dalam pameran UMKM dengan memamerkan hasil karya siswa-siswi dalam mata pelajaran seni budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan stan di saat ini adalah stan SMP Negeri 1 Kabupaten Manokwari, di mana kami juga diikut sertakan dalam peserta pameran. Yang kami tampilkan adalah hasil karya dari anak-anak dalam mata pelajaran seni budaya, sehingga kami tidak ambil dari luar, kami bawa seutuhnya dari hasil karya dari anak-anak sekolah sendiri. Untuk hasil karya yang dijual dari harga Rp10.000 hingga yang tertinggi di harga Rp200.000. Pihak SMP Negeri 1 Manokwari berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manokwari karena bisa melibatkan pihak sekolah dalam mengikuti pameran yang telah dilaksanakan. Kemudian ada 20.000, 50 dan 100, 150. Iya, ada 200. Itu cerminnya sangat unik sekali. Itu diambil oleh Ibu Pangdam. Dan ini kami diikut sertakan dalam peserta pameran dalam menyongsong HUT Kota Manokwari yang nantinya jatuh pada tanggal 8 November dengan usia 124 tahun. Ditambahkan pada hari pertama pembukaan pameran UMKM, beberapa karya yang dipajangkan berhasil dibeli pengunjung dengan hasil pada hari pertama sebesar Rp800.000. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam pengembangan seni dan budaya di Kabupaten, Dekranasda Kabupaten harapkan agar pemerintah daerah dapat membuat bidang seni baik musik, kerajinan serta seni budaya dimuat dalam kurikulum sekolah dengan tujuan agar seni budaya dan kreasi lebih dini terbentuk dari usia sekolah. Sebagai langkah awal dari pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Manokwari,
Senin kemarin mulai menggelar kegiatan pameran, lomba dance kontemporer, serta vokal grup musik akustik. Dalam rangka pembangunan di bidang seni dan budaya di Kabupaten Manokwari, Dekranasda telah siap untuk mensinkronkan serta menyelaraskan program pengembangan sumber daya pengrajin, pecinta seni dan budaya yang berdaya saing. Untuk itu, Dekranasda mengusulkan agar pemerintah daerah dapat memuat kembali seni dan budaya di dalam kurikulum sekolah. Kalau dulu itu kan ada di dalam pendidikan keterampilan. Namun dengan era digitalisasi itu sudah mulai memudar, sehingga kami melihat dari seperti sekarang kan minat dari keterlibatan sekolah itu kan sudah beberapa. Kami harapkan ke depan bisa kurikulumnya dikembalikan untuk anak-anak kita, sehingga kalau mereka lebih difokuskan di keterampilan, ya mungkin untuk main HP-nya tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi dia ada punya keterampilan dan keahlian khusus, lebih khusus di keterampilan. Sehingga ini kami harapkan, seperti tadi sudah saya sampaikan, kami harapkan dan Pak Bupati juga respon dengan baik, sehingga ini bisa dibuat dalam kurikulum lokal, buatan lokal. Menyikapi usulan Dekranasda agar seni dan budaya dimuat kembali dalam kurikulum sekolah, Bupati Manokwari Hermus Indo menyampaikan hal tersebut harus dilakukan kajian lebih dahulu, sehingga efektivitas dan implementasinya dapat diketahui. Kan kerajinan ini Bapak? Iya, saya kira hari ini aspirasi sudah disampaikan oleh Dekranasda kepada pemerintah daerah. Nanti kita akan kaji, ya. Kita coba kaji sejauh mana efektivitas dari implementasinya di sekolah. Kalau memang itu bisa memungkinkan untuk kita muat dalam kurikulum lokal di pendidikan, saya kira akan kita laksanakan. Lebih lanjut disampaikan Bupati bahwa dimuat kembalinya seni dan budaya dalam kurikulum, maka output yang diharapkan peserta didik setelah menyelesaikan studi dari sekolah dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai bagian dari proses pembangunan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Persekutuan Gereja-Gereja Papua di Provinsi Papua Barat menggelar ibadah syukur peringatan hari ulang tahun yang ke-10 yang berlangsung di gedung PGGP di Sowi Gunung pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Langsung oleh Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Kamami Sada, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, Ketua PGGP Papua, Asisten 2 Setda Papua Barat, Ketua FKUB dan Kepala Suku Besar Arfak. Ibadah syukur yang berlangsung Senin sore kemarin diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua Provinsi Papua Barat. Ketua Umum PGGP Papua Barat Pendeta Serli Parinosa dalam sambutannya menyampaikan kehadiran PGGP Papua Barat selama ini telah mendapat support yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Sehingga kantor yang besar ini sesuai visi misi pemerintah membangun dengan hati dan mempersatukan dengan kasih, dapat menyatukan organisasi-organisasi keagamaan di wilayah Papua Barat, boleh ada sebagai bagian dari eksistensi lembaga sosial keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Telah mendapat support yang luar biasa, baik dari pemerintah Papua Barat secara khusus pada periode sebelumnya, dengan kasih Bapak mantan Gubernur, Bapak Dominus Mandacan yang selalu mensupport PGGP Papua Barat. Bahkan kantor yang besar ini, itu juga adalah support dari beliau berdasarkan visi misi dari pemerintah Papua Barat membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, sehingga organisasi-organisasi keagamaan di Papua Barat baik di Manokwari, Sorong dan beberapa kabupaten lain boleh didirikan kantor-kantor sebagai bagian daripada eksistensi lembaga sosial keagamaan yang pada hari ini juga dipercaya oleh Setwapres untuk bersama-sama mempercepat pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Karena kita tahu bersama di Papua ada 3 tungku yang besar, adalah pemerintah, kemudian adat, dan kemudian juga
dalam hal ini gereja. 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkia Swerinusa mengatakan pemerintah Papua Barat akan berupaya terus mendukung eksistensi PGGP melalui program-program unggulan yang terus dikerjakan PGGP mulai dari rumah generasi untuk menyelamatkan anak-anak Papua yang terikat lem fox, miras, dan narkoba. Akan berupaya terus mendukung eksistensi PGGP Papua Barat melalui program-program unggulan yang terus dikerjakan PGGP Papua Barat seperti saat ini. 1. Program rumah generasi untuk menyelamatkan anak-anak Papua yang terikat dengan lem fox, minuman, ini saya ganti ya, minuman beralkohol, karena minuman keras bisa saja air rasa. Jadi minuman beralkohol dan narkoba. Yang kedua, program kemitraan dengan pemerintah pusat melalui Setwapres untuk peningkatan sumber daya manusia Papua demi mendukung program percepatan pembangunan tanah Papua di wilayah Papua Barat. Sementara itu, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Kamami Sada mengatakan kehadiran dirinya di Papua Barat merupakan perintah langsung Wakil Presiden guna mempercepat pembangunan di tanah Papua, terutama program PGGP Papua dan Papua Barat yang saat ini tengah disiapkan bersama pemerintah. Berkomitmen penuh untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di tanah Papua berdasarkan kebijakan dari pemerintah pusat terus untuk genjot agar kecepatannya semakin intensif di tahun ini dan tahun-tahun depan. Ada berapa program yang tadi yang akan dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah pusat untuk program kemitraan dengan PGBB. Ini tahun ini ada sejumlah program seperti pendirian PLK komunitas, pelatihan vokasi dari Kementerian PPM, lalu ada rencana pendirian PCC kemudian tahun depan. Sementara itu pada HUT PGGP ke-10 tahun juga diberikan penghargaan kepada Kapolda Papua Barat, mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan Ketua PGGP Papua. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Papua Provinsi Papua Barat, Pendeta Serli Y. Parinusa, mengecam tindakan kekerasan seksual pada anak yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Manokwari. Kekerasan terhadap anak kembali terjadi di Kota Manokwari belum lama ini. Menanggapi kondisi yang terjadi kepada anak di bawah umur, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Papua Provinsi Papua Barat, Pendeta Serli Parinusa, angkat bicara meminta agar pelaku kekerasan seksual harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, sehingga menimbulkan efek jera kepada semua pelaku-pelaku kekerasan, karena ini adalah kejahatan besar yang dilakukan kepada anak-anak. Pendeta Serli Parinusa menilai bahwa kejadian ini merupakan kejahatan yang luar biasa, mengingat anak-anak memiliki hak hidup dan kebebasan, tetapi sudah mendapat kekerasan seperti ini. Hal ini dapat memadamkan masa depan mereka. Kami mengatakan kepada semua pihak untuk menghentikan kekerasan seksual kepada anak-anak di bawah umur dan pelakunya kiranya diberikan hukuman yang seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera kepada semua pelaku-pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak, karena ini adalah sebuah extraordinary crime. Saya melihat ini adalah kejahatan yang luar biasa karena anak-anak itu punya hak hidup, anak-anak itu punya hak kebebasan, tetapi sudah dilakukan kekerasan seperti ini, berarti anak ini kita sudah memadamkan masa depan. Dia masih punya harapan untuk hidup di masa depan. Serli Parinusa juga berharap gereja akan kembali melakukan pendekatan dan pengembalaan kepada keluarga yang pertama mendapat kekerasan seksual, di mana hal ini sudah dilakukan oleh PGGP Papua Barat agar ke depan peristiwa seperti ini tidak boleh lagi terulang di Kota Manokwari yang merupakan kota Injil. Kami berharap gereja akan melakukan pendekatan seperti dulu kami pernah melakukan
pengayoman, pengembalaan, pendekatan kepada keluarga yang anaknya juga pernah diperkosa. Dan mungkin PGGP akan melakukan kunjungan juga kepada keluarga ini, dan kami menyatakan bela sungkawa, rasa duka kami yang mendalam terhadap peristiwa ini, dan kami berdoa supaya peristiwa ini tidak boleh lagi terjadi di Manokwari, Kota Injil. Mari kita semua saling bergandeng tangan untuk bersama menyatakan sikap kita bahwa kita menolak semua bentuk kekerasan dan pelecehan kepada anak-anak di bawah usia. Mari kita bangun mereka karena mereka adalah masa depan Papua. Diketahui sebelumnya polisi telah menangkap pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di daerah Wosi. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Wahana Visi Indonesia yang merupakan bagian dari USAID kolaborasi mengajak wartawan di Manokwari untuk ikut mengawal proyek program di Papua Barat. USAID Kolaborasi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi otonomi khusus di Papua dan Papua Barat guna percepatan kesejahteraan orang asli Papua melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengawali proyek program di Papua Barat, Wahana Visi Indonesia yang merupakan bagian dari USAID Kolaborasi, Sabtu lalu mengajak wartawan di Manokwari dalam acara Coffee Talk guna memperkenalkan proyek program USAID Kolaborasi. Direktur Proyek Wahana Visi Indonesia Caroline Tupamahu menyampaikan program ini baru saja dimulai, sehingga mengawalinya dengan bertemu wartawan dengan tujuan agar wartawan juga ikut mengawal program USAID Kolaborasi di Papua Barat. Kita ya sama teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, karena program USAID Kolaborasi ini baru awal. Jadi untuk pertama kali kita ingin memperkenalkan, di awal kita sudah ada ketemu dengan teman-teman wartawan supaya nanti teman-teman wartawan juga bisa mengawal ya program ini. Program ini adalah program dari USAID kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini Bappenas dan Kemendagri, dan program ini tujuannya untuk optimalisasi pelaksanaan OTSUS untuk kesejahteraan orang asli Papua melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Program ini selama 5 tahun dengan $10 juta dan dilaksanakan di Papua dan Papua Barat. Pelaksanaan program USAID Kolaborasi untuk Provinsi Papua Barat akan berlangsung selama 5 tahun ke depan, yakni hingga 2027 dengan besar anggaran $10 juta. USAID Kolaborasi yang bertujuan secara menyeluruh mengoptimalkan implementasi OTSUS di Papua dan Papua Barat untuk percepatan kesejahteraan orang asli Papua melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 2 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.